Pengen nanya dulu, ilmu kebal ada nggak? Ilmu kebal itu ada. Oke. Pertanyaan kalau kita bicara tentang ilmu kebal, tujuan dari ilmu kebal ini apa? Dan kemudian ini ada narasi di luar bahwa kalau Indonesia bisa ilmu kebal, kenapa nggak semua TNI-nya punya ilmu kebal kan gitu? Monggo. Nurid dati wasirisari visa iril as wasobihi wasallim. Apakah tasawuf itu membuat orang sakti? Apakah tasawuf bikin kebal? Bukan, tasawuf itu biar antum kebal neraka nanti. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Itu hadis kan dipakai kan untuk silat, debus. Itu mau diajarin? Belum makamnya, Bu ya. Jadi at-tasawuf itu at-taqarrub, mendekatkan diri kepada yang Maha Sakti, bukan menjadi sakti. Karena iblis itu sakti, tapi nggak dekat kepada Allah. Ustadz nggak takut ngata-ngatain dukun. Nanti kalau dia nyantet, Ustadz, mana mempan saya disantet. Hai dukun-dukun, jangan kalian macam-macam. Mudah-mudahan dukun yang nonton tobat malam ini. Berita viral kali ini akhirnya terbongkar. Ternyata inilah sosok guru Gus Samsudin sebenarnya. Dan berita selanjutnya, apakah benar bahwa ilmu kebal itu ada atau tidak? Jika ada, apa buktinya? Dan bagaimana penjelasan ilmu kebal dalam agama Islam? Sebelum kita lanjut video ini, tolong dukung Somasi TV terus berkembang dalam menyebarkan berita terpercaya dan terupdate dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Berita yang lagi viral belakangan ini tentang praktek ilmu perdukunan yang dibongkar oleh Marcel Radival atau lebih dikenal dengan nama panggung pesulap merah. Buah dari hasil pertikaian pesulap merah dengan Gus Samsudin akhirnya menjadi bola salju yang terus menggelinding dan semakin besar. Hingga kini masalah tersebut berujung dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2022 oleh Asosiasi Dukun Indonesia. Dalam perkara tersebut, pesulap merah diduga telah mencemarkan nama baik dukun Indonesia dalam videonya beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa dukun hanya ada dua, kalau tidak cabul, berarti nipu. Alhasil, dari pernyataan tersebut akhirnya menuai kontroversi di kalangan dukun Indonesia. Buntut pernyataan Marcel Radival yang menyatakan bahwa dukun hanya ada dua, kalau tidak cabul, berarti nipu, yang mana pernyataan kontroversi tersebut telah memberikan dampak luar biasa terhadap praktek perdukunan, terutama menurunnya omset pendapatan di seluruh perdukunan yang ada di Indonesia. Dengan laporan si pesulap merah itu, dengan kata-kata pesulap merah dukun cabul dan dukun itu penipu, otomatis ada penurunan. Penurunan dari mana? Baik itu dukun oknum dukun, baik itu dukun yang aslinya dukun. Penghasilan ya menurun penghasilannya. Penghasilannya menurun. Tapi sekarang alhamdulillah normal lagi. Pas kita Seharusnya jika Marcel ingin membongkar trik perdukunan cukup mengatakan oknum dukun saja, jangan disamaratakan semua. Soalnya di Indonesia banyak dukun, ada dukun patah, dukun sunat, dukun urut, dukun beranak karena tidak semua dukun di Indonesia yang nipu dan cabul, begitu ungkap salah satu dukun dalam podcast Denny Sumargo. Ada beberapa oknum dukun yang menamakan dukun santet, itu akhirnya mencemarkan dukun-dukun yang lainnya. Nah mungkin bahasa dukun-dukun santet ditambah lagi ada lagi oknum-oknum yang mengaku dukun tapi bukan dukun. Akhirnya dia buka praktek dengan menipu-nipu. Nah itulah mungkin yang dimaksud oleh si pesulap merah. Namun yang disayangkan oleh kami, kenapa pesulap merah ini mengeneralisir bahasa dukun itu menjadi dukun keseluruhannya. Seakan-akan dukun itu terstigma bahwa dukun negatif. Itu negatif gitu loh. Dalam kesempatan itu, Gus Irfan juga ikut membongkar tentang siapa guru Gus Samsudin sebenarnya. Saat ditanyai oleh Denny Sumargo tentang perihal apakah praktek perdukunan Gus Samsudin itu hanya sekedar trik belaka? Secara spontan dalam kesempatan itu Gus Irfan memberi penjelasan lengkap tentang sosok guru dari Gus Samsudin tidak lain dan tidak bukan adalah ayah kandung Gus Irfan yaitu Abah Suyuti. Jadi Mas Samsudin itu adalah pernah berguru ke ayah kandung saya. Oke. Pernah berguru ke Cepu, ke Abah Suyuti. Enggak pernah kita mungkin aneh-aneh yang diduga katanya itu keris pakai remote. Iya. Pakai paku. baterai ya. Itu nggak ada pelajaran kayak gitu. Kalau pemindahan ke kambing, yes. Bahkan Dan sebagai informasi,
Abah Suyuti ini merupakan sesepuh Banser yang merupakan salah satu pakar NU tingkat pusat yang memiliki anak didik hingga ribuan jumlahnya. Serta Abah Suyuti ini juga salah satu yang mengajarkan tentang ilmu hodam. Ayah saya tidak pernah mengajarkan kepada Gus Samsudin tentang ilmu pakai kris yang ada remote atau pakai baterai. Ayah saya tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh, ungkap Gus Irfan di hadapan Denny Sumargo. Namun yang diajarkan oleh ayah saya hanya ilmu hikmah kalau bahasa santri, seperti pemindahan penyakit lewat media kambing, artinya penyakit yang diderita seseorang seumpama sakit jantung atau ginjal, itu akan dipindahkan atau penyakitnya ditransfer ke seekor kambing yang sudah disiapkan oleh pasien, dan nantinya segala penyakit yang diderita oleh pasien akan dipindahkan secara teleportasi ke kambing, hasilnya yang akan rusak hanya organ dari kambing yang sudah ditumbalkan. Gus Irfan memberi penjelasan perihal gaib tersebut lewat perumpamaan seperti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabiullah Sulaiman saat memindahkan singgasana Putri Bilqis. Dengan izin Allah maka berpindahlah bangunan megah itu dari Yaman ke Palestina. Nah, ilmu seperti itulah yang kita pelajari, bukan seperti yang Gus Samsudin lakukan selama ini, ambil paku dalam kelapa. Begitu tambah Gus Irfan menjelaskan kepada Denny Sumargo. Tak hanya itu, para asosiasi dukun Indonesia yang hadir dalam podcast juga turut memberi penjelasan terkait ilmu kebal saat ditanyai oleh Denny Sumargo. Ilmu kebal itu ada nggak? Di samping itu, untuk menjawab tantangan dari Denny Sumargo, Firdaus, salah satu yang sangat vokal terhadap permasalahan ini, berani melakukan pembuktian tentang ilmu kebal jika dimintai oleh si Marcel Radival. Kalau saya disuruh, ya saya adu, nggak apa-apa. Yang penting televisi mau menampilkan itu, gitu loh. Begitu jawaban dari Firdaus di hadapan Denny Sumargo. Menurut Gus Irfan, seorang supranatural, menyatakan bahwa ilmu kebal itu ada, namun tidak untuk dipertontonkan dengan cara pembuktian sebagaimana yang diminta oleh pesulap merah. Ilmu kebal itu ada, kalau mau ngetes monggo. Sebenarnya saya tidak mau mengikuti pasar sebagaimana keinginan netizen dan si pesulap merah, karena ini ilmu merendah diri, begitu pungkas Gus Irfan. Ini perkara mengakbarkan Allah, bukan mengakbarkan diri, sambung Gus Irfan. Pasalnya, karena takut dikatakan oleh netizen dengan alasan pelarian melalui pernyataan takut ria dan tidak mau sombong, akhirnya Gus Irfan terpaksa menunjukkan ilmu kebal di hadapan Denny Sumargo. Ilmu tersebut tidak boleh dipraktekkan di hadapan umum, karena ditakutkan akan timbul ria. Namun, jikapun harus dipertunjukkan, itu semata-mata hanya untuk menambahkan tingkat keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Begitu ungkap Gus Irfan yang ikut hadir bersama Asosiasi Dukun Indonesia. Disinilah momen paling menegangkan terjadi dalam video yang berdurasi 1 jam lebih tersebut, saat Gus Irfan melakukan ritual dengan cara membaca beberapa doa. Salah satu kru kameramen sampai menutup mata karena tidak berani melihat adegan brutal yang dilakukan oleh Gus Irfan, dan pembuktian ini sempat membuat Denny Sumargo ketakutan hingga membuat dirinya menutup mata saat Gus Irfan membacok salah satu orang yang sudah dipersiapkan dalam podcast Denny Sumargo. Dalam beberapa tebasan golok, mulai dari arah punggung dan perut, hanya satu yang lewat, artinya orang yang jadi modal pembuktian sempat terluka. Untungnya, luka yang dihasilkan tidak begitu serius. Begitu terlihat pada tebasan terakhir orang yang jadi media pembuktian sudah tidak siap lagi, Gus Irfan langsung menjatuhkan goloknya dan membacakan beberapa doa, guna menghentikan darah pada area yang terkena sabetan golok. Sejauh ini, pembuktian ilmu kebal dianggap berhasil, walau ada satu tebasan yang gagal, namun itu hanya dimaksudkan sebagai teguran dari Allah jika segala sesuatu hanya akan terjadi atas kehendaknya, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam hal ini, kita juga perlu tahu bagaimana Islam menjawab terkait ilmu kebal. Adakah dalam agama Islam tentang dalil yang membahas permasalahan ilmu kebal? Sebagaimana penjelasan dari Buya Ar-Razi dan Ustadz Muhammad Faizar cukup jelas, yang mana ketika seseorang kebal akan senjata tajam, maka yang dilihat adalah amal soleh yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah ia benar-benar orang yang rajin beribadah kepada Allah? Jika ia seorang wali atau orang yang taat kepada Allah, maka kekebalan yang didapat atas pertolongan Allah semata, atau lebih dikenal dengan karomahnya Allah, atas hamba pilihannya.
Karena karomah itu sendiri adalah buah dari keimanan, buah dari keistiqomahan dalam beramal soleh seorang hamba. Dan karomah tersebut sama sekali tidak dapat dipelajari oleh seseorang jika tujuan dan maksudnya untuk mencapai kepada derajat kesaktian menurut manusia saat ini. Namun sekali lagi, itu hanya pemberian dari Allah kepada seorang hamba yang Ia kehendaki. Sebelum kita akhiri video ini, seperti biasa, kami ingin mendengar pendapat dari para netizen tentang ilmu kebal. Silahkan tulis komentar terbaik kalian di bawah video ini. Apakah kalian percaya tentang adanya ilmu kebal?